Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Lintang Megarani Salsabila di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang mempertahankan bahasa Indonesia. Belum lama ini kita memperingati hari yang bersejarah bagi Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 kemarin. Pada isi Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal itu menuntut kita sebagai generasi penerus bangsa atau lebih sering disebut dengan generasi milenial tentunya tidak boleh melupakan tanah air kita Indonesia, terutama dalam melestarikan budaya kita. Bahasa Indonesia adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia menjadi bahasa nasional di negara kita tercinta. Bukan hanya sekedar menjadi ciri khas, namun bahasa Indonesia memiliki makna yang istimewa, yaitu sebagai bahasa persatuan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama masyarakat Indonesia. Selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia juga dapat menyatukan perbedaan yang ada pada Indonesia, seperti suku, agama, hingga budaya Indonesia yang beraneka ragam. Dengan adanya bahasa Indonesia menjadikan semua perbedaan itu tidak ada artinya karena bagaimanapun Indonesia akan tetap bersatu. Bahasa Indonesia mampu menjadi pemersatu yang begitu kuat karena pada dasarnya bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang termasuk memiliki banyak peminat bagi orang asing atau orang yang ada di luar negeri. Banyak turis yang berwisata di Indonesia menjadi tertarik dengan budaya Indonesia, terutama pada bahasa kebanggaan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya sudah ke 47 negara di dunia. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi bahasa internasional karena pelafalannya sesuai dengan penulisannya sehingga mudah dipahami dan banyak turis asing yang tertarik untuk mengenal bahasa Indonesia. Hal tersebut seharusnya membuat kita lebih membuka mata dan bangga terhadap apa yang negara kita punya. Sudah sepantasnya kita sebagai warga negara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila negara lain saja tertarik pada bahasa kita, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya lebih bangga dan dapat menerapkan bahasa Indonesia dengan benar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus dilestarikan terutama oleh para generasi milenial dengan semangat juang yang tinggi. Inilah akhir pidato saya. Saya berharap agar para generasi milenial tetap peduli dan mau melestarikan bahasa Indonesia dengan segenap hati yang tulus dan untuk tujuan yang mulia. Peran dan tanggung jawab ini semoga terus berlanjut dan terus diwariskan kepada generasi muda selanjutnya agar terus lestari bahasa Indonesia. Pesan saya, jangan lupakan budaya kalian, terutama bahasa Indonesia. Jangan lupakan dari mana kalian berasal karena itulah jati diri kalian, para pemuda harapan bangsa. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada salah dalam mengucapkan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.